Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tetap dan selalu bersama saya, Susi Maulida, pada mata kuliah penanganan anak berkelainan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di beberapa video pada materi penanganan anak berkelainan. Semoga teman-teman tetap semangat dan tetap menyimak video ini sampai akhir, dan tetap semoga ilmu yang saya sampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Langsung saja selanjutnya. Nah, materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu membahas tentang yang pertama, anak dengan gangguan bahasa. Nah, yang kedua, anak dengan gangguan emosi, dan yang ketiga, anak yang bermasalah dengan rutinitas harian. Mungkin dari beberapa ketiga materi ini, mungkin teman-teman yang menyimak video ini sudah sangat familiar, sudah sering menjumpai anak dengan berbagai gangguan tersebut. Namun hari ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman bagaimana sih caranya untuk menangani dan apa sih kenapa anak dengan gangguan seperti itu tadi. Nah, langsung saja berikutnya. Yang pertama yaitu anak dengan gangguan bahasa. Nah, anak dengan gangguan bahasa ini yang pertama ada gangguan bahasa ekspresif, yaitu dimana anak mengalami gangguan bahasa untuk mengungkapkan bahasa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Nah, gangguan komunikasi yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya meskipun pemahamannya normal. Jadi dia tahu apa yang disampaikan orang lain kepada anak tersebut, tapi si anak tersebut tidak bisa menyampaikan apa yang ingin dia respon atau apa yang ingin dia jawab dari orang lain yang ingin mengungkapkan kepadanya. Nah, jadi dia mengalami kesusahan ketika mengungkapkan. Nah, dia bisa menerima tapi dia susah untuk mengungkapkan. Ini berbanding dengan gangguan bahasa anak yang reseptif, yaitu anak yang susah menerima bahasa. Berikutnya, anak yang gangguan bahasa ini dia cenderung pendiam karena dia bingung ingin mengungkapkan perasaan atau pesan yang ingin dia sampaikan, itu dia bingung. Jadi dia lebih banyak diam daripada mengungkapkan bahasa. Lalu bagaimana menangani anak dengan gangguan bahasa yang ekspresif tersebut? Nah, penanganannya, guru ini bisa mengajak anak-anak atau anak dengan gangguan ekspresif tersebut melalui berbagai metode-metode pembelajaran. Nah, guru ini berperan untuk memancing anak untuk mengungkapkan bahasa. Guru tidak bersifat memaksa, tapi guru bisa perlahan-lahan untuk mengajak anak berbicara. Jadi kita selami dulu dunianya. Kenapa kok dia tidak bisa mengungkapkan bahasa, dan kita melalui berbagai kegiatan, contohnya dengan menggunakan metode bercerita. Dari metode bercerita itu kita mengungkapkan bahasa. Dari mengungkapkan bahasa, karena si anak dengan gangguan ekspresif itu dia mampu menerima, jadi di sela-sela kegiatan bercerita itu guru bisa mengajak anak untuk melakukan tanya jawab atau menebak-nebak kira-kira bagaimana kelanjutan cerita dari cerita yang ada di buku ini, atau bagaimana perasaanmu jika kamu menjadi tokoh ini, atau kira-kira apakah tokoh A atau tokoh ini itu merupakan anak yang baik. Nah, kita bisa memancing dengan berbagai banyak pertanyaan supaya anak itu belajar untuk berbicara. Nah, biasanya anak yang mengalami gangguan bahasa ekspresif ini dia kurang percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Jadi guru mungkin membutuhkan beberapa peristiwa atau kejadian tertentu atau beberapa menyempatkan waktu supaya guru mampu berbicara dua mata dengan anak yang mengalami gangguan bahasa ekspresif. Berikutnya, anak dengan gangguan bahasa yaitu anak gagap. Anak gagap itu seperti pengulang-ulangan suku kata. Jadi gagap,
atau anak. Jadi pengulangannya berulang-ulang baru dia mengungkapkan satu kata yang utuh. Itu cara bicara yang ditandai dengan adanya pengulangan suara atau perpanjangan suku kata sehingga muncul irama alur bicara. Nah, jadi pengulang-ulangan kata yang berulang-ulang ini mengakibatkan terlambatnya anak mengungkapkan bahasa. Jadi kadang itu sampai ada anak gagap yang parah itu dia perlu melakukan direspon untuk dikaget-kagetkan dulu supaya dia mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Selanjutnya yaitu bagaimana penanganannya untuk anak yang gagap. Penanganannya itu bisa menggunakan terapi wicara dan treatment psikologis untuk orang tua. Nah, terapi wicara ini diberikan kepada anak gagap seperti pengucapan kata. Biasanya anak gagap ini mengalami kesulitan dalam mengungkapkan atau ada kelainan pada bagian lidahnya, sehingga terapi wicara ini membantu anak untuk berbicara, mengungkapkan katanya langsung menggunakan kata atau suku kata yang utuh, jadi kalimat yang utuh tanpa harus terjeda-jeda. Kemudian terapi treatment psikologis untuk orang tua ini terkait dengan pola asuh, bagaimana orang tua berkomunikasi yang baik kepada anak, khususnya anak yang gagap, dan kenapa mungkin ditarik mundur, kenapa kok bisa anak itu mengalami gangguan bahasa, yaitu anak yang gagap. Nah, ini terapi orang tua terkait dengan pola asuh, caranya berkomunikasi. Selanjutnya, anak dengan gangguan emosi. Yang pertama, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yang intens, berlebihan, dan terus-menerus yang disebabkan oleh perasaan tidak aman, perasaan bersalah, model dari orang tua, dan frustasi yang berlebihan. Mohon maaf ya, salah ketik. Maksudnya ini dia mengalami gangguan kecemasan. Nanti bagaimana ya? Nanti apa yang terjadi kalau saya begini? Nanti apa yang terjadi kalau orang tua saya tidak begini? Nanti apa yang terjadi kalau saya tidak mengerjakan PR? Nah, dia terus bertanya, nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Itu mengalami gangguan kecemasan yang sudah sangat mengganggu di rutinitas sehari-harinya. Anak yang mengalami gangguan kecemasan ini cenderung dia tidak tenang dan bingung nanti bagaimana. Nah, gangguan kecemasan ini juga berpengaruh kepada dia perkembangan sosial emosionalnya. Jadi dia merasa kurang percaya diri dan dia mengalami keraguan-raguan untuk kejadian yang akan dia lakukan atau kejadian yang akan datang. Penanganannya bagaimana? Nah, penanganannya yaitu menerima anak dengan menenangkan hati. Guru itu menerima anak ketika mengalami sikap seperti itu. Jadi guru jangan ikut larut dalam kecemasan. Nah, guru tetap menenangkan si anak. Contohnya, kamu tidak apa-apa di sini. Orang tuamu akan datang dan kamu akan tetap bersama saya ketika orang tuamu belum datang. Ya, kalimat seperti itu kan menenangkan si anak. Jadi mengurangi rasa cemas anak tersebut ketika mungkin anak tersebut belum dijemput oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Nah, bisa mengalihkan dengan berbagai kegiatan, seperti diajak anak untuk menyukai kegiatan-kegiatan yang dia sukai, biasa menggambar, mewarnai, atau mengajak anak untuk bermain kegiatan bermain peran dan sebagainya. Itu bergantung bagaimana kesukaan anak itu lebih menyukai rutinitas yang mana. Kemudian mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Yang mengekspresikan perasaannya ini berkaitan dengan ketika kamu cemas, sebaiknya kamu harus bersikap bagaimana. Ketika kamu belum dijemput oleh orang tuamu, bagaimana kamu harus bersikap. Bagaimana kamu bersikap ketika kamu benar-benar mengalami kecemasan. Itu anak belajar untuk mengungkapkan ekspresinya. Kemudian berikutnya meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Ini keterkaitan dengan poin ketiga. Ketika anak mengalami masalah atau mengalami kecemasan, bagaimana dia menemukan masalah tersebut supaya anak itu belajar untuk mengurangi kecemasan atau dia tidak mengalami kecemasan. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan supaya anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri agar mengurangi rasa cemasnya. Selanjutnya, anak dengan gangguan emosi atau separation
anxiety disorder, yaitu kecemasan yang berlebihan terhadap perpisahan dengan orang tua atau sosok terdekat. Ini mungkin sering terjadi di TK oleh guru-guru ketika biasanya pada tahun ajaran baru, ketika ada murid baru yang berpisah kepada dari orang tuanya. Nah, biasanya anak yang mengalami separation anxiety disorder ini dia takut ketika ditinggal oleh orang tuanya di sekolah sendiri. Nah, dia karena mengalami belum adanya kepercayaan kepada orang lain, seperti salah satunya guru, atau dia juga mengalami gangguan emosi ketika harus berpisah dari misalnya tantenya, atau bisa juga kakek neneknya ketika harus dia sendiri dan berpisah dengan sosok terdekat tersebut. Ini cukup mengganggu pada rutinitas anak sehari-hari dalam melakukan pembelajaran. Bagaimana penanganannya? Yaitu berikan pengalaman pada anak berpisah pada orang tua secara bertahap. Jadi pelan-pelan misalnya berpisah, ditinggal walaupun tidak terlalu lama, kemudian besoknya mungkin ditinggal, dan kita menggunakan kalimat misalnya, Bunda menunggu kamu di parkiran, di tempat parkir, nanti Bunda akan kembali lagi. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan guru, kira-kira sikap anak bagaimana ketika selama ditinggalkan oleh orang tua tersebut. Langkah berikutnya mungkin kita sudah bisa atau mampu berpisah dengan anak dengan waktu yang lebih lama. Memperbaiki kesalahan anak dalam berpikir. Nah, ketika anak takut berpisah dengan orang tua, anak itu berpikir bahwa nanti kalau aku diculik bagaimana, atau apa yang terjadi dengan orang tuaku kalau aku berpisah dengannya. Nah, ini pikiran-pikiran yang salah. Bisa kita sugesti kepada anak bahwa ketika dia berpisah dengan orang tuanya dan dia dekat dengan sosok terdekat seperti guru, itu anak mengalami rasa percaya dan itu akan berada pada situasi yang nyaman dan aman. Berikutnya, terapi terhadap orang tua yang tidak terlalu ketakutan atau kecemasan berlebih tentang keselamatan dan kemandirian anak. Jadi anak yang mengalami gangguan seperti ini itu tidak hanya penyebabnya dari anaknya saja, tapi bisa jadi orang tuanya. Orang tuanya yang tidak tega ketika membiarkan anak belajar sendiri atau belajar mandiri, atau orang tua yang terlalu overprotective pada anak sehingga orang tua tidak mau berpisah kepada anak. Nah, terapi ini atau penanganan ini bisa diberikan kepada orang tua supaya dia memberikan kepercayaan sehingga anak mampu belajar secara mandiri tanpa harus ditunggu oleh orang tuanya. Berikutnya, fobia. Fobia itu ketakutan yang intens dan tidak rasional terhadap objek atau kejadian tertentu yang relatif tidak berbahaya. Jadi fobia ini menurut kita biasa saja, tapi membuat anak itu merasa ketakutan yang sangat berlebih. Contohnya ketika anak melihat sebuah benda seperti penggaris. Nah, anak bisa jadi dia mengalami ketakutan yang berlebihan, padahal untuk anak yang normatif melihat penggaris itu ya baik-baik saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah, fobia ini jenisnya yang pertama yaitu spesifik fobia, ketakutan yang ekstrim terhadap objek yang sebenarnya tidak berbahaya atau mengancam. Nah, itu contohnya seperti tadi, yaitu misalnya takut kepada penggaris atau takut kepada ketika dia melihat sebuah benda, mungkin dia takut untuk melihat gunting. Nah, itu juga melakukan fobia, yaitu ketakutan. Nah, spesifik fobia ini bisa jadi dia mengalami trauma di masa lalu atau dia mengalami kejadian yang tidak enak dengan benda tersebut sehingga itu terekam dalam memorinya, dan ketika dia melihat benda tersebut dia seolah-olah flashback pada kejadian masa lalu tersebut yang menurut anak menakutkan. Berikutnya yaitu sosial fobia, yaitu ketakutan yang nyata dan terus-menerus terhadap situasi sosial atau situasi yang membuat anak harus tampil. Anak ini cenderung minder ketika harus bermain bersama dengan teman-temannya, atau anak ini cenderung tidak percaya diri ketika harus tampil dengan temannya. Anak yang mengalami sosial fobia lebih menyukai menyendiri atau lebih suka bermain sendiri. Namun sebenarnya anak ini mengalami perkembangan yang normal, hanya saja dia mengalami ketidakpercayaan dirian ketika harus bersosialisasi dengan teman-temannya.
Yang ketiga yaitu schoolphobia, ketakutan emosional yang menyebabkan anak menjadi sangat takut untuk berangkat sekolah, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Jadi schoolphobia ini dia mengalami ketakutan yang ada pada keadaan sekolah, entah itu dia takut pada kejadian-kejadian tertentu di sekolah, entah itu dia takut pada salah satu sudut dalam sekolah, atau takut pada beberapa tempat di dalam sekolah. Jadi salah satu penyebab baik itu dari eksternal maupun internal yang menyebabkan anak mengalami ketakutan ketika berangkat ke sekolah. Jadi bukan anak yang tidak mau berangkat sekolah karena rewel, tapi dia punya sebab sendiri mengalami fobia. Ada sesuatu yang terjadi pada sekolah tersebut sehingga anak merasa malas dan cenderung tidak mau, bahkan takut ketika si orang tua mengajak anak tersebut untuk berangkat sekolah. Nah, bagaimana penanganannya untuk anak yang fobia itu? Yang pertama, mengurangi rasa takut, memberikan rangsangan sedikit demi sedikit yang diberikan terus sampai anak tidak takut atau cemas lagi. Jadi penanganannya, anak yang mengalami fobia itu memberikan pemahaman bahwa benda tersebut atau orang lain atau di sekolah tersebut tidak ada apa-apa, semuanya merasa aman dan tidak membahayakan anak tersebut. Nah, kita bisa memberikan sugesti-sugesti yang membuat anak percaya, yang membuat anak merasa nyaman dan aman dengan benda-benda tersebut, bukan malah kita melarangnya atau membuatnya merasa semakin ketakutan. Dan orang tua sebaiknya memiliki pribadi yang tenang dan tetap tidak mengejudge anak bahwa dia anak yang penakut. Berikutnya, menjadi model yang baik untuk anak saat mengalami kecemasan. Ketika anak mengalami kecemasan dan ketakutan, orang tua jangan malah menjadi penakut atau mengalami kecemasan menghadapi anak yang merasa kecemasan tersebut. Tetap tenang dan memberikan pemahaman bahwa orang tuanya tetap memberikan kenyamanan dan memberikan perlindungan kepada anak tersebut, tapi tetap kita memberikan sugesti pelan-pelan bahwa kamu bisa menghadapi ini, bahwa kamu akan merasa baik-baik saja ketika benda tersebut atau ketika kamu bermain dengan teman atau berada di sekolah, kamu merasa baik-baik saja. Jadi anak dan orang tua perlu berkoordinasi atau bekerja sama, atau orang tua perlu penanganan yang khusus dan tidak cemas dalam menghadapi anak yang fobia ini. Berikutnya, anak dengan masalah tidur. Anak dengan masalah tidur ini gangguan pada tidur yang di dalamnya terdapat dalam masalah yang memulai tidur pada waktu yang tidak tepat, atau terlalu banyak tidur, atau abnormalitas perilaku saat tidur. Nah, ini banyak ya, mulai terlalu banyak tidur, kurang tidur di waktu yang tidak tepat, atau mengalami berbagai perilaku saat tidur. Contohnya ngigo, atau ketika tidur dia tiba-tiba berjalan sendiri dengan mata tertutup. Selanjutnya, anak bermasalah dengan rutinitas harian itu setelah anak dengan gangguan tidur, anak dengan masalah makan. Anak dengan masalah makan ini ada 3 kategori. Dia menolak untuk makan. Yang kedua, makan yang seharusnya tidak dimakan. Contohnya dia memakan putung rokok, atau dia memakan obat nyamuk. Nah, itu kan berbahaya, atau makan tanah liat. Selanjutnya, yang ketiga, keluarnya makanan dari kerongkongan. Ini terkait dengan masalah pada lambung, sehingga anak merasa tidak nyaman ketika makanan tersebut masuk ke dalam mulutnya sehingga harus mengeluarkan makanan tersebut. Berikutnya yaitu anak dengan pembuangan yang tidak pada tempatnya. Anak dengan pembuangan yang tidak pada tempatnya ini contohnya enuresis atau BAK yang berulang dan tidak semestinya. Jadi anak sering BAK atau sering buang air kecil yang berulang-ulang atau tidak pada tempatnya, atau bukan yang seharusnya dia buang di tempat tersebut, atau istilahnya ngompol. Kemudian yang kedua, enkupresis, yaitu BAB di celana atau bukan di toilet. Enkupresis ini sama, tapi untuk enkupresis ini keterkaitan untuk anak yang membuang buang air besar yang bukan di toilet, bisa di celana, di kursi, atau di tempat-tempat yang bukan tempat yang seharusnya.
Nah, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.